Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 12 Maret 2021 berjudul Keberkenanan. Keberkenanan adalah suatu keadaan dan kondisi yang dapat diterima. Keberkenanan harus menjadi agenda utama setiap orang percaya. Segala sesuatu yang diputuskan atau yang dilakukan harus selalu diarahkan agar bisa berkenan kepada Bapa. Itu berarti bisa diterima oleh Bapa di surga dan menyukakan hatinya. Sayangnya, hal ini jarang disadari oleh kebanyakan orang percaya. Kenapa? Karena jujur, masih banyak orang yang beranggapan bahwa kekristenan itu adalah hidup keberagamaan. Sehingga ketika orang sudah dipandang baik dan merasa tidak tersangkut kasus hukum dan tidak melanggar moral umum, sudah merasa puas. Padahal seharusnya bukan sekedar baik, melainkan kalau sudah baik harus ditingkatkan ke level atau tahapan selanjutnya, yaitu berkenan kepada Allah sampai ada verifikasi atau pengakuan dari Allah sendiri. Itu ukurannya. Seperti Yesus, di mana kepadanya Bapa berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting karena memuat pengakuan Bapa di surga bahwa Yesus adalah anaknya yang berkenan. Yang perlu dipersoalkan, apa yang membuat Bapa sampai mengakui Yesus sebagai anak yang berkenan? Tentu tidak mudah menjawabnya, bukan? Mungkin saudara akan berkata, kan itu suka-suka atau prerogatif Allah Bapa. Oh benar, betul itu, saya setuju. Tetapi kalau kita baca ayat sebelumnya, kita akan tahu saudara. Dikatakan demikian, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius 3 ayat 15. Ayat ini muncul ketika Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus. Ia berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tetapi mendengar akan hal itu, bukannya Yesus mengurungkan niatnya atau menolak untuk dibaptis oleh Yohanes, tetapi justru sebaliknya, dia memberi diri untuk dibaptis. Alasannya, tadi kita sudah baca, untuk menggenapi kehendak Bapa. Jadi bisa dikatakan Yesus berkenan kepada Bapa karena dia tahu betul akan kehendak Bapa. Keputusannya untuk dibaptis sudah sesuai dengan pikiran Bapa. Saya percaya itu karena Yesus memiliki relasi, memiliki hubungan yang benar dengan Bapanya. Sehingga dari sana dia tahu apa yang dikehendakinya.
kita pun sama, saudara. Kalau kita mau memperoleh keberkenanan kepada Bapa, kita juga harus mengerti kehendaknya dengan benar. Dan untuk bisa mengetahui kehendaknya, maka relasi atau hubungan kita dengan Bapa harus benar. Ini kuncinya. Masalahnya, untuk memiliki relasi dengan Bapa secara benar, itu tidak mudah. Itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa diperoleh dari pengetahuan teologi, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Tidak bisa juga diperoleh di gereja, tetapi harus dialami sendiri. Ini yang jarang disadari kebanyakan orang Kristen. Orang harus mencari dan mengalami Tuhan sendiri. Maka kalau saudara mau menemukan Tuhan, saudara harus mau meluangkan waktu minimal 30 menit sehari. Itu harus dilakukan secara rutin. Meskipun ada hari-hari di mana saudara sedang tidak ingin untuk menemuinya, saudara harus tetap lakukan. Akan lebih baik kalau saudara memiliki atau menetapkan prime time atau waktu eksklusif untuk bertemu Tuhan, di mana untuk waktu itu saudara tidak bisa diganggu oleh apapun dan siapapun juga. Dan yang penting disadari adalah bahwa sebenarnya hal itu cuma sebagai sarana pembiasaan saja, yang mana tujuan akhirnya nanti dalam setiap menit sepanjang hari, di tengah-tengah aktivitas yang saudara lakukan, saudara akan selalu ada di hadirat Tuhan. Barangkali di antara saudara sudah ada yang menyediakan waktu 30 menit sehari, tapi sejauh ini belum menemukan Tuhan. Jangan berhenti, lakukan terus. Percayalah, suatu hari saudara pasti akan mengalaminya. Kalau saudara sudah mengalami dan bertemu Tuhan secara pribadi, saudara pastilah akan memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Dan akhirnya saudara berkenan kepadanya. Jadi memang tidak mudah memperoleh keberkenanan kepada Tuhan, tapi bisa. Sebab itu saya ajak, mari kita berjuang. Roh Kudus menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.